Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Pratama Cahyaningrum dengan NIM 3410240045. Saya akan mempresentasikan tugas UTS analisis kesalahan bahasa yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Ibu Mailan Arsanti SPD MPD. Pengertian analisis kesalahan bahasa adalah kajian atau prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Manfaat melakukan analisis kesalahan bahasa untuk mahasiswa dan calon guru, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis dan berbahasa. Analisis kesalahan bahasa membantu mahasiswa dan calon guru memahami pola kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan atau penggunaan bahasa. Dengan adanya pemahaman ini, mereka dapat memperbaiki tata bahasa, struktur kalimat, dan pemilihan kata, sehingga meningkatkan kejelasan pada tulisan mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bahasa. Melalui analisis kesalahan, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang struktur bahasa, termasuk aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Hal ini dapat membantu memahami mahasiswa bahasa yang benar dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu membantu mengidentifikasi kesulitan pembelajaran bahasa. Analisis kesalahan memungkinkan calon guru mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar bahasa. Dengan demikian, guru dapat memodifikasi metode atau teknik pengajaran untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga proses pembelajaran jadi efisien. Saya akan menjelaskan manfaat pentingnya analisis kesalahan berbahasa pada konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu pentingnya analisis kesalahan berbahasa dalam pendidikan meningkatkan kemampuan menulis dan berbahasa. Dengan melakukan analisis kesalahan, guru dan siswa dapat mengidentifikasi jenis kesalahan yang sering terjadi, baik secara morfologis, fonologis, maupun sintaksis. Hal ini memungkinkan perbaikan yang lebih terarah dalam kemampuan menulis dan berbahasa siswa, sehingga kualitas tulisan dan komunikasi mereka meningkat. Yang kedua yaitu pentingnya analisis kesalahan berbahasa dalam bermasyarakat meningkatkan kualitas komunikasi dalam masyarakat yang multikultural dan multibahasa. Kemampuan bahasa yang baik untuk berpartisipasi secara efektif. Analisis kesalahan membantu individu memperbaiki penggunaan bahasa sehingga komunikasi menjadi lebih jelas dan efektif. Contoh kesalahan bahasa yang sering saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu di mana, itu salah menjadi di mana, itu yang benar. Di mana harus ditulis terpisah, karena di merupakan kata depan yang menunjukkan tempat. Yang kedua yaitu aktivitas, itu salah, yang benar itu menjadi aktivitas benar. Tulisan baku untuk kata ini adalah aktivitas. Yang ketiga, apotik, itu salah, yang benar yaitu menjadi apotek. Tulisan baku untuk tempat yang menjual obat adalah apotek. Yang keempat, silahkan, itu salah, yang benar menjadi silakan. Kata baku untuk silahkan adalah silakan. Yang kelima, sekedar, itu salah menjadi sekadar, yang benar. Tulisan baku untuk kata ini adalah sakadar. 6 yaitu resiko, itu salah menjadi yang benar yaitu risiko. Penulisan baku untuk kata ini adalah risiko. Yang ketujuh yaitu antri, itu salah menjadi antre, yang benar. Bentuk kata kerjanya yang tepat adalah antre. Yang kedelapan, praktek, itu salah, yang benar yaitu praktik. Penulisan baku untuk kata ini adalah praktik. 9, nasihat, itu salah menjadi nasihat, yang benar.
Penulisan baku untuk kata ini adalah nasihat. 10. Analisa, itu salah, yang benar yaitu analisis. Penulisan baku untuk kata ini adalah analisis. Contoh kesalahan berbahasa dan pembenarannya dari segi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama yaitu di mana. Di mana fonologi tidak ada perubahan bunyi. Morfologi, kesalahan morfologis karena di adalah prefiks kata depan yang harus dipisahkan dari kata tanya mana. Yang sintaksis, salah dalam struktur frasa profesional. Di harus berdiri sebagai kata depan. Semantik, tidak terlalu terpengaruh, tetapi bentuk dapat membingungkan dalam konteks formal. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas. Fonologi perubahan fonem F menjadi V, yang benar adalah V. Morfologi, salah dalam bentuk dasar kata serapan dari bahasa asing. Activity menjadi aktivitas. Sintaksis tidak berpengaruh. Semantik tidak berubah secara makna, tapi bisa dianggap tidak baku atau kurang profesional. Yang ketiga, apotik menjadi apotek. Fonologi perubahan fonem akhir dari K menjadi T, seharusnya tetap K. Morfologi, kesalahan adaptasi kata serapan dari bahasa Belanda. Sintaksis tidak terpengaruh. Semantik tidak berubah tetapi bisa menimbulkan ambiguitas dalam konteks formal. Yang keempat, silahkan menjadi silakan. Fonologi, ada tambahan bunyi hakan yang tidak perlu. Morfologi, kesalahan bentuk morfemis silakan berasal dari kata sila tambah akhiran kan dalam bentuk khusus. Sintaksis, salah satu bentuk kata kerja imperatif. Semantik, perubahan makna menjadi tidak tepat jika digunakan dengan akhiran hakan. Kelima yaitu sekedar menjadi sekadar. Fonologi, perbedaan bunyi vokal e dan a. Morfologi, kesalahan pemilihan bentuk morfem yang tepat. Sintaksis, tidak terlalu pengaruh. Semantik, sekadar berarti hanya, sedangkan sekedar bisa dianggap bentuk tidak baku atau tidak bermakna. Yang keenam yaitu resiko menjadi risiko. Fonologi, salah dalam pengucapan vokal awal. Morfologi, resiko adalah bentuk serapan yang tepat. Sintaksis, tidak berpengaruh. Semantik, sama maknanya tetapi bentuk resiko tidak sesuai standar. Yang ketujuh yaitu praktek menjadi praktik. Fonologi, perbedaan fonem akhir K dan EK. Morfologi, kesalahan bentuk morfem kata benda dari kata serapan. Yang sintaksis, tidak terlalu berpengaruh. Semantik, dapat membingungkan karena praktek sering digunakan dalam lisan tapi bentuk resmi adalah praktik. Yang kedelapan yaitu antri menjadi antre. Fonologi, penambahan fonem i di akhir. Morfologi, antre adalah bentuk dasar, antre adalah bentuk tidak baku. Sintaksis tidak berubah. Semantik, makna tetap tetapi bentuk antre dianggap tidak. 9. Analisa menjadi analisis. Fonologi, perbedaan fonem akhir a dan i, is. Morfologi, analisis adalah kata benda sedangkan analisa dianggap turunan tak baku atau bentuk kata kerja dalam percakapan informal. Semantik, analisa tidak memiliki makna resmi menurut KBBI sehingga penggunaannya bisa membingungkan. 10. Nasihat menjadi nasihat. Fonologi, perbedaan bunyi vokal e dan i. Morfologi, kesalahan dalam ejaan baku. Sintaksis, tidak terlalu terpengaruh. Semantik, makna tidak berubah tetapi bentuk salah bisa mengurangi kredibilitas tulis.
Sekian presentasi tugas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.